Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi ilmu kalam dengan judul perbandingan aliran teologi Islam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Dinamika teologi Islam tumbuh dari perbedaan cara pandang para ulama dalam mensintetiskan antara dalil agama dan kemampuan nalar. Perdebatan ini mengerucut pada hubungan timbal balik antara kekuasaan Tuhan yang maha segalanya dengan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama, konsep kehendak Tuhan. Setiap aliran kalam sepakat bahwa Tuhan Maha Kuasa, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai apakah kuasaan dan kehendak mutlak Tuhan tersebut berdiri sendiri tanpa batas atau dibatasi oleh aturan yang dibuatnya sendiri. Aliran Mu'tazilah, kehendak mutlak Tuhan terbatasi oleh kebebasan manusia dan keadilannya. Tuhan telah memberikan kemerdekaan penuh kepada manusia untuk memilih jalannya. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan mengoperasikan alam semesta melalui sunnatullah atau hukum alam yang bersifat pasti dan konsisten. Tuhan tidak akan bertindak semena-mena mengubah hukum alam tersebut karena Tuhan terikat pada konstitusi, hukum alam, dan keadilan yang sudah digariskan sendiri. Jika Tuhan melanggar keadilan tersebut, maka Tuhan bisa dicap zalim dan itu mustahil bagi Tuhan. Aliran Asy'ariyah, kehendak dan kekuasaan Tuhan bersifat absolut, mutlak, dan tidak ada yang membatasi sedikitpun. Tidak ada aturan luar atau norma manusia yang bisa mendikte Tuhan. Segala hal yang terjadi di alam semesta, baik hidayah, kesesatan, nikmat, siksa, maupun pengutusan Rasul, terjadi murni karena kehendak absolut Tuhan, bukan karena ada tujuan luar atau demi kepentingan manusia. Menurut Asy'ariyah, sah-sah saja secara teologis jika Tuhan memerintahkan apa yang dilarangnya atau sebaliknya, karena Dia adalah pemilik mutlak alam semesta. Selanjutnya, aliran Maturidiyah, moderat atau jalan tengah. Aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, Maturidiyah samarkan atau dekat dengan Mu'tazilah, mengakui adanya kebebasan manusia, kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh keadilan Tuhan sendiri. Tuhan ikut campur tangan bukan dengan memaksa perbuatan manusia, melainkan dengan menciptakan daya potensial di dalam diri manusia untuk bertindak. Yang kedua, Maturidiyah Bukhara, dekat dengan Asy'ariyah, meyakini kemutlakan kekuasaan Tuhan yang sangat kuat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memaksa atau melarang Tuhan. Perbuatan Tuhan dicap adil karena semua yang dilakukannya pada hakikatnya adalah baik dan Tuhan tidak akan mengabaikan kewajibannya kepada manusia. Selanjutnya, konsep perbuatan manusia dan tanggung jawab moral. Perdebatan ini berpusat pada pertanyaan, apakah manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri secara bebas atau manusia dipaksa oleh takdir Tuhan atau Jabariyah? Yang pertama, menurut Mu'tazilah, menolak keras paham Jabariyah atau pasrah nasib. Mereka menegaskan bahwa manusia adalah pencipta nyata dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun buruk. Seseorang mendapatkan pahala atau siksa karena pilihan sadarnya sendiri. Jika perbuatan manusia diciptakan Tuhan, lalu manusia dihukum karena perbuatan itu, maka sistem keadilan agama akan runtuh. Yang kedua, menurut Asy'ariyah, berpijak pada prinsip
bahwa segala sesuatu di dunia ini tanpa terkecuali adalah ciptaan Tuhan, termasuk gerak-gerik dan perbuatan manusia. Untuk menjembatani tanggung jawab moral manusia, mereka mengenalkan konsep aktivitas perolehan. Manusia tidak menciptakan perbuatan, melainkan hanya memperoleh atau merespon perbuatan yang telah diciptakan Tuhan di dalam dirinya. Yang ketiga, menurut Maturidiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, mengambil jalan tengah yang harmonis lewat konsep ikhtiar. Manusia diberikan akal, kebebasan memilih, serta kapasitas dasar untuk bergerak. Ketika manusia berniat melakukan sesuatu, baik atau buruk, disitulah kehendak manusia berjalan, dan Tuhan memfasilitasinya dengan menciptakan hasil akhir dari perbuatan tersebut sesuai dengan sunnahnya. Jadi, manusia bertanggung jawab penuh atas arah niat dan ikhtiar pilihan hidupnya. Selanjutnya, konsep keadilan Tuhan. Yang pertama, menurut Mu'tazilah, keadilan Tuhan wajib diukur secara rasional. Tuhan disebut adil jika Dia memberikan beban syariat yang sesuai dengan batas kemampuan manusia, serta membalas kebaikan dengan pahala dan keburukan dengan siksa secara konsisten. Menghukum manusia atas perbuatan yang tidak bebas mereka pilih adalah sebuah bentuk ketidakadilan dan Tuhan suci dari sifat zolim. Yang kedua, menurut Asy'ariyah, keadilan Tuhan bersifat berpusat pada hak mutlak Tuhan, bukan logika manusia. Adil bagi Tuhan adalah menggunakan hak miliknya secara mutlak dan ciptaannya. Karena seluruh alam semesta dan isinya adalah milik Allah, maka apapun yang dilakukan Tuhan, termasuk jika Dia memasukkan orang taat ke neraka atau orang kafir ke surga, secara teologis tetap dinilai adil, karena Tuhan tidak bisa dituduh merebut hak milik orang lain. Selanjutnya, menurut Maturidiyah, mengintegrasikan akal dan wahyu. Al-Maturidi menolak batasan kaku Mu'tazilah, tetapi juga enggan bersikap se-ekstrim Asy'ariyah. Adil menurut Maturidiyah adalah Tuhan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak berdasarkan hikmahnya. Dalam hal dosa besar, Maturidiyah Bukhara cenderung mengambil sikap irja, menyerahkan keputusan akhir pada kehendak dan ampunan Tuhan di akhirat kelak, bukan langsung menghakimi di dunia. Yang terakhir, kesimpulan. Perbedaan mendasar di antara aliran-aliran teologi Islam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah tidak terletak pada tujuan akhir mereka untuk mengesahkan Tuhan, melainkan pada metodologi dan porsi penggunaan akal wahyu. Aliran yang memberikan porsi besar pada akal akan melahirkan konsep ketuhanan yang antroposentris, berorientasi pada kebebasan manusia. Sedangkan yang menitikberatkan pada teks wahyu melahirkan konsep berorientasi pada kekuasaan mutlak Tuhan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.